selamat datang dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini. Dan kepada jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di gereja kita ini. Kita bersama-sama menjaga kekudusan di dalam ibadah kita. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di dalam Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang terdapat dalam hukum yang kelima sampai yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 418 ayat 3 dengan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan supaya kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Vokal grup Ina.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 459 ayat 4. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini yang terdapat dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Mazmur 34 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membacanya secara responsorial. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan kepada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama mengasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan lalu bersiku-siku. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Di ayat 8 sama-sama kita membaca. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meliputkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 398 ayat 1 dan 2.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di siang hari ini. Yang pertama, titik nomor ragam berita. Nama minggu kita hari ini adalah minggu yang ke-11 setelah Trinitatis. Topik minggu, hidup baru dalam kasih Kristus. Ngulu naik baru di bagasa Kristus. Yang kedua, ibadah lingkungan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 bertempat di rumah keluarga UP Pasaribu, Boru Pangaribuan. Alamat Arso 2, masuk jam 16 WIB. Diharapkan semua jemaat dan perhalado mengikuti ibadah tersebut. Yang ketiga, yang bertugas kebersihan gereja di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, keluarga Ers Tumora, Situa di Burung Marbaung, dengan keluarga El Siagian, Buru Siahan. Yang keempat, peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-79. Kita memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2024 yang ke-79 tahun. Kita mengadakan ibadah syukur dan dilanjutkan dengan berbagai macam perlombaan dimulai jam 12 WIB. Yang pertama, perlombaan kategori sekolah minggu, remaja Naposo, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, kegiatan medical check up AKBP Immanuel Kerem berupa pemeriksaan tekanan darah, gula, kolesterol, asam urat. Yang ketiga, kegiatan olahraga dan memberikan makanan tambahan untuk anak-anak sekolah minggu. Yang kelima, peserta pesta pembangunan dan pesta Gotilo. Pada tanggal 8 September 2024, Jemaat HKBP Immanuel Kerem mengadakan pesta pembangunan sekaligus pesta Gotilo. Maka dengan itu diharapkan untuk kita semua, jemaat dan perhalado, ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Yang keenam, PA Sekolah Minggu dilaksanakan hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 di rumah Charles Chris Joy Karisa Sihombing, keluarga R. Sihombing, Boru Simanjuntak. Alamat di Asrama Polisi Surakarsa, masuk jam 16 WIB. Diharapkan kepada orang tua untuk mengantarkan anaknya mengikuti kegiatan PA tersebut. Yang ketujuh, sumbangan kursi panjang ibadah. Diharapkan bagi semua jemaat yang belum memberikan sumbangan kursi panjang agar segera memberikan sesuai dengan yang disepakati Buria Rp1.700.000 per buah. Yang kedelapan, ibadah bahasa Indonesia. Pada minggu hari ini kita melaksanakan ibadah berbahasa Indonesia. Yang kesembilan, persembahan amplop janji iman. Pada minggu hari ini kita memberikan persembahan amplop janji iman
untuk keperluan atau kebutuhan operasional Huria. Pilihan tahun dan iuran pembangunan. Diharapkan semua jemaat memberikan kewajiban pilihan tahun dan iuran pembangunan sesuai dengan yang diaturkan oleh Huria. Bagian D, jumlah jemaat ibadah, lingkungan, dan PHD kategori A. Yang pertama, ibadah minggu tanggal 4 Agustus 2024 sebanyak 64 orang. Yang kedua, ibadah sekolah minggu sebanyak 18 orang. Yang ketiga, ibadah lingkungan sebanyak 36 orang. Yang keempat, PHD INA sebanyak 6 orang. Yang kelima, PHD AMA sebanyak 4 orang. Yang keenam, PA Remaja Naposo Bulung sebanyak 10 orang. Bagian E, tertib acara pertanyaan lingkungan kita akan membawanya pada saat peribadatan. Bagian F, ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 5 Agustus sampai dengan 11 Agustus 2024. Ulang tahun kelahiran yang pertama, Mary Krishna E. Pangaribuan, genap usianya 35 tahun. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Bagian G, warta keuangan. Telah diterima pengucapan syukur dari keluarga Eris Tumoras Tua D. Boru Merpau atas berkat Tuhan yang telah diterima oleh keluarga sebesar 1 juta rupiah, peruntukan untuk Huria sebesar 500.000 rupiah, keperluan untuk Huria 500.000 rupiah. Total keseluruhan 2.824.000 rupiah. Total pemasukan Huria 1.733.000 rupiah. Total pemasukan pembangunan 119.700 rupiah. Total pemasukan pusat sentralisasi 971.300 rupiah. Demikian warta jemaat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Vokal grup Remaja Naposo.
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Semua sama tercipta
sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-11 setelah Trinitatis dan sekaligus menjadi topik minggu kita, hidup baru dalam kasih Kristus. Tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan, marilah kita ikuti bersama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, sehingga segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita harus memahami dan mengetahui bahwa kita tidak akan bisa menghambat kemajuan atau kecanggihan, modernisasi atau kemajuan dari dunia ini. Terus akan berkembang, terus akan semakin banyak hal-hal yang boleh kita lihat di dalam perputaran, bukan lagi hitungan yang lama, tetapi sebentar, hitungan detik, bisa kita lihat sesuatu bisa berubah. Saudara terkasih, ini peristiwa surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus yang pada saat itu sedang mengalami suatu degradasi dari iman mereka. Oleh karena kemajuan yang begitu cepat, modernisasi yang mereka terima merubah kehidupan mereka, merubah pandangan iman mereka, sehingga terjadi kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Meskipun Paulus tidak sampai ke sana, tetapi dia mengirimkan suatu surat pastoral untuk mengingatkan kembali, mengingatkan mereka, dan sekaligus menasihati
agar mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan dunia. Jemaat di Efesus telah hidup di dalam suatu lingkaran yang percaya kepada hal-hal yang okultisme, kepada dewa-dewa, kepada dewa Artemis. Dari 7 dewa yang mereka akui, ini adalah dewa yang paling luar biasa. Mereka percaya kepada dewa-dewa, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tidak lagi mata mereka tertuju kepada Tuhan, tetapi mereka berubah. Di saat mereka mengalami kemakmuran secara ekonomi, mendapatkan kesejahteraan, tetapi justru jemaat di Efesus berpaling daripada Allah, berpaling daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perikop ini mengingatkan, menasehati mereka kembali, dan sekaligus juga menjadi nasihat untuk kita pada saat ini juga. Ada beberapa yang harus kita lihat kalau kita mau hidup baru di dalam kasih yang daripada Kristus. Kalau kita mau hidup di dalam kebenaran yang daripada kasih Kristus, yang pertama yang mau dikatakan ialah membuang segala dusta. Jangan ada dusta di antara kita, seperti kata penyair lagu. Jangan ada dusta. Kehidupan orang yang hidup dalam Kristus harus membuang, tidak memelihara kebohongan di dalam diri, tidak mewariskan kebohongan itu, tidak mewariskan dusta itu, tetapi dikatakan buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Katakan sejujurnya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu yang dikehendaki Allah. Lebih dari situ adalah datangnya dari iblis. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih memelihara dan mewariskan kebohongan, kata-kata dusta, dikatakan tadi di dalam perikop ini, kita tidak hidup di dalam hidup baru di dalam Kristus. Sama seperti kalau kita hidup baru di dalam Kristus, kita ibaratkan seperti kita memakai pakaian yang baru. Kita membeli baju yang baru. Tentu pakaian kita yang telah buruk, pakaian kita yang telah usang, pakaian kita yang tidak layak lagi kita pakai harus kita buang dan kita pakai yang baru. Dan kita pasti, di saat kita memakai pakaian kita yang baru, kita pasti bersuka cita. Diibaratkan gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada yang masih memelihara. Dia enggan untuk membuang hidup lama, hidup di dalam keberdosaan. Dia enggan untuk menanggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan keberdosaan, dan dia masih menginginkan memakai itu di dalam perjalanan hidup. Karena itu Paulus mengatakan, yang pertama sebagai orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus ada niat untuk membuang kebohongan itu dan hidup dengan perkataan yang jujur. Yang kedua yang mau dikatakan dalam perikop ini, kalau kita baca di ayat yang ke-26, jangan pelihara amarah, jangan sampai berbuat dosa. Saudara yang terkasih, amarah mungkin tidak bisa kita hindarkan. Marah mungkin sebagai kehidupan secara manusiawi tidak bisa kita elakkan. Tetapi kita diingatkan, kalaupun marah, jangan sampai berbuat dosa. Jangan amarah kita itu
terbenamnya matahari. Jangan kita bawa terus menerus. Bahkan sampai kepada liang lahat juga amarah ini terbawa-bawa. Seperti yang dikatakan oleh yang sering kita dengar. Kebencian atau amarah sampai dikatakan orang Batak merdu di tangan. Kebencian itu terbawa terus. Itu mereka. Saudara yang terkasih, ada seorang, kalau kita mengetahui yang namanya pendeta Stephen Tong, untuk menangkal amarah ini tidak berdosa. Mari kita belajar dengan dia katakan demikian. Buat judul apa marah kita. Contoh hari Senin, apa judul marah kita? Baru buat waktunya. Judul marah buat waktunya. Kalau hari Senin suami yang marah, istri dia waktunya. Kalau hari Selasa istri yang marah, suami harus dia. Artinya dibuat judulnya apa? Kadang kita Bapak Ibu Saudara, kita marah tidak tahu sebabnya. Kadang amarah kita tidak kita tahu apa penyebabnya, tetapi membuat kita menjadi berdosa juga. Stephen Tong mengatakan buat judulnya. Tentu ini adalah bagian dari suatu lelucon. Tidak akan mungkin kita membuat kita marah kita buat judul. Dan kita tidak akan mungkin kita membuat waktu. Mari kita ganti-ganti marahnya. Kalau mama hari Senin, bapak hari Selasa. Kalau hari Minggu, biarkanlah pendeta dulu yang marah sama kita. Itu kan bagian dari lelucon. Tetapi kenapa dikatakan demikian? Stephen Tong melihat karena dengan demikian kita bisa membatasi amarah kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita mengendalikan diri kita ini? Bagaimana kita menguasai diri kita ini supaya tidak jatuh dalam dosa? Kalaupun kita marah, tentu marah kita itu harus tertuju untuk membangun. Tidak akan mungkin kita melihat anak kita salah tidak kita marahi. Itu sama dengan orang bodoh kan? Kalau anak kita salah pasti kita marahi supaya dia berubah, supaya dia semakin baik. Tetapi dikatakan jangan sampai amarah kita itu mengandung dosa. Jangan sampai amarah kita itu terbawa-bawa terus. Jangan sampai amarah kita itu kita pelihara terus menerus di dalam kehidupan kita. Artinya menguasai diri kita ini, mengendalikan emosional kita, mengendalikan temperamen kita, mengendalikan hidup kita ini supaya kita mampu untuk mengalah. Mampu mengalah. Diam itu bukan dalam arti menjadi bodoh, tetapi diam itu adalah bukti ada pengendalian di dalam diri. Dia tidak mau terpancing untuk melayani hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, sebagai orang yang hidup di dalam hidup baru dalam Kristus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena memang sama seperti virus, sama seperti benalu. Ketika kita memberikan kesempatan virus itu ada di dalam hidup kita ini, tubuh kita ini akan digerogoti dengan berbagai penyakit. Seperti benalu yang menopang di dalam pohonan, ketika itu tidak dibasmi, dia akan menyedot semua makanan. Dia akan menyerap semua makanan yang ada di pohon itu sehingga pohon itu tidak berkembang, bahkan menjadi keropos. Iblis juga demikian. Makanya dikatakan Paulus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup pintu dengan iblis. Karena sifat dari iblis adalah untuk merusak. Merusak yang telah ditata Allah dengan baik, merusak yang telah ditata Tuhan dengan baik. Ketika diberi kesempatan iblis, dia akan merusak tatanan ini menjadi hancur, menjadi tidak berguna, menjadi tidak bermanfaat. Karena itu pekerjaan iblis adalah bagaimana pribadi setiap manusia adalah rusak dan tidak berhubungan dengan Allah. Sebagai orang yang hidup baru di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah membuka welcome setan iblis, tetapi buang jauh-jauh. Sama seperti Yesus mengatakan, hai iblis,
enyah kau dari sini. Iblis, Yesus mengusir iblis dari dia. Karena si iblis juga mau mencoba Yesus. Makanya Yesus mengatakan, enyah kau dari sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga peringatan sekaligus nasihat bagi kita. Supaya kita hidup baru di dalam Kristus. Bagaimana kita menutup rapat-rapat. Jangan berikan satu ruang kecil pun kepada iblis ada di dalam hidup kita. Sodom tapalowas si polisi naimian di bagasan roh. Unang gabi jol main si polisi ala si polisi yang mau jol mau. Kan itu kadang persoalan kita. Kadang persoalan kita nih gabi jubuk kita gabi si polisi, habis si polisi dah buat apa jol. Itu kan kita berlagak seperti iblis yang sangat luar biasa. Artinya rupa iblis kita pakaikan di dalam hidup kita pakaikan di wajah kita, kita pakai di dalam tindakan kita, tetapi rupa Allah kita singkirkan. Karena itu kita lihatkan Bapak Ibu Saudara, jangan beri kesempatan, jangan buka peluang, tutup, kunci supaya si iblis itu enyah dari kita. Yang berikut dikatakan, jangan mencuri. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Saudara yang terkasih, Allah mengatakan kita harus bekerja. Artinya, hidup kita ini bukanlah hidup yang instan. Bukanlah hidup yang hanya untuk kenikmatan secara kedagingan. Baiklah, ia bekerja dengan tangannya. Yang mau dikatakan ialah melakukan pekerjaan seperti yang diperintahkan Allah, bukan mengambil yang bukan haknya, bukan mengambil yang bukan miliknya, tetapi bekerjalah keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Bukan membagikan yang tidak dari sewajarnya kepada orang lain. Bukan membagikan yang tidak pantas kepada orang lain. Kalau istilah sekarang dikatakan membagikan uang haram kepada keturunan. Itu mau dikatakan. Baiklah ketika Tuhan memberikan tubuh kepada kita, ketika Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, ketika Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, dikatakan tadi, baiklah ia bekerja. Apa yang dia peroleh, apa yang dia terima, dia boleh berbagi dengan berbelas kasihan, ada kepedulian, ada rasa empati. Itu yang dikatakan di dalam perikop ini. Karena di jemaat Efesus, mereka hidup di dalam kemakmuran, tetapi di dalam kehidupan mereka ini adalah yang mereka lakukan yang tidak berkenan, dengan tangan yang penuh dengan dosa, dengan perbuatan pikiran mereka, dan tangan mereka mengambil hak yang bukan mereka. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada mereka, dan ini juga yang diingatkan Tuhan kepada kita pada saat ini. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, bukan lagi hanya mencuri secara dunia, tetapi manusia mau berusaha mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Itu yang mau kita lihat pada saat ini. Karena itu Paulus mengatakan, jangan mencuri lagi. Sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus. Yang berikut dikatakan, janganlah ada perkataan kotor. Perkataan yang membuat orang lain menderita. Perkataan yang membuat orang lain sakit hati. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas, orang lain akan menjadi sakit hati. Dan obat sakit hati kita tidak akan pernah menjumpai dijual di toko obat. Di apotek tidak ada itu. Karena itu kita diingatkan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, untuk memotivasi, untuk menjadi perkataan kita itu menjadi berkah. Perkataan kita itu menjadi garam dan terang
bukan membuat orang lain menderita. Kadang Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kecanggihan dunia ini bukan lagi mulut yang berbicara, tetapi jari-jari kita yang berbicara. Kalau dulu mungkin banyak ada orang yang selalu berbicara perkataan kotor, tetapi pada saat ini banyak orang perkataan-perkataan yang tidak pantas. Hanya dengan menggunakan jari-jari kita diingatkan pada saat ini juga, supaya kita tidak berdosa. Jaga mulut, jaga telinga, jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga matamu. Itu yang mau dikatakan. Terlebih mulut kita ini, yang kadang kita tidak memahami apa yang keluar dari mulut ini. Apakah memang pantas? Apakah memang menjadi sesuatu yang membangun? Apakah memang menjadi sesuatu yang memotivasi? Apakah memang perkataan itu untuk berkah? Bapak Ibu Saudara, ini kita renungkan. Mana lebih banyak keluar dari mulut kita ini? Perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang menjadi berkat, atau perkataan kotor? Paulus mengatakan, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi biarlah pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Baik itu kepada anak kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kepada anak kita juga, kita tidak tahu perkataan kita adalah perkataan yang kotor. Kita kadang di luar kesadaran kita menyatakan anak kita, biarlah kau mati, biarlah kau mampus, biarlah kau ditabrak mobil itu, biarlah kau ditabrak, biarlah kau jatuh. Semua kita katakan. Di saat ada amarah di dalam hidup kita ini, di saat ada amarah, perkataan-perkataan yang pantas, yang tidak pantas itu selalu keluar dari mulut kita. Dan di saat kita mungkin ada perbedaan pendapat, terlalu sering yang pertama kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang tidak pantas. Padahal kita mau diajak, biarlah mulutmu mengeluarkan kata-kata yang menjadi beroleh kasih karunia kepada orang lain. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, di ayat 30, bukan hanya manusia yang bisa dilukakan, tetapi Roh Kudus juga kadang kita buat mendukakan Roh Kudus melalui perilaku kita. Kita diingatkan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bukan hanya kepada sesama manusia kita mendukakan hatinya, bahkan juga kita diingatkan, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, Roh Allah. Kita permain-mainkan, mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus memberikan, mengajari, menuntut kita, tetapi kita justru mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita ini. Kita ingatkan Bapak Ibu, hati-hati, jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Karena apa? Dikatakan tadi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah ada di dalam hati kita kalau kita mendukakan Roh Kudus. Orang yang menfitnah, orang yang amarahnya tidak jadi berdosa, orang yang hanya menyatakan perkataan kotor, dia sama dengan mendukakan Roh Kudus. Makanya kita diingatkan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah kamu buang. Di ayat 31. Dan yang telah dikatakan, kita diajak, hendaklah kita menjadi ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Saling mengampuni. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara saling mengampuni di dalam hidup kita, supaya kalau kita menginginkan, menghendaki hidup kita ini bersukacita dan penuh kebahagiaan, ini harus kita pahami. Tidak akan mungkin orang bisa bahagia kalau hanya dari mulutnya keluar perkataan kotor. Tidak akan mungkin seorang bisa bahagia kalau dia hanya memelihara perbuatan dusta, perkataan dusta di dalam hidupnya. Tidak akan mungkin seorang bisa bahagia kalau di dalam dirinya hanya membuat rekayasa yang membuat orang lain menderita.
Tidak akan mungkin bisa seorang bahagia kalau kerjanya hanya mencuri. Bukan hanya mencuri uang, mencuri hati juga. Itu berbahaya. Akan menghina. Jadi suatu pulang bila kok kamu rupani mergabus sudah tinggal, tangan gabus sudah tinggal, warna gabus mah dosa. Manako tak koraja ni na au saya lu jalan aru lapat nentok tak koraja saya narakku senang. Adi. Abadai mesti gabi muncul mau se ede noain mana koroha ade walau kamana mere gotori di takohoma roha kini na kan walau dinak rohani sasangala begai harus rohani kan gabi mar roha namanya jalan manga rohai jalan apa enak kahasisi. Jadi kadang kita terlalu berlebihan hiperbola kadang sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita kerjakan terlalu berlebih-lebihan. Karena itu, kalau kita menginginkan supaya kita menjadi bahagia, ketahui, jangan kehendaki, jangan buka pekerjaan iblis di dalam hidup. Jangan buka iblis untuk bersemayam di dalam hidup. Karena iblis selalu menjatuhkan. Yang menjatuhkan manusia sehingga manusia jatuh ke dalam dosa adalah pekerjaan iblis. Yang membuat manusia mati adalah pekerjaan iblis. Yang membuat manusia diusir dari kebahagiaan adalah pekerjaan iblis. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada penciptaan, begitu damainya manusia itu, begitu makmurnya, begitu bahagianya di dalam suatu tempat yang telah diberikan Allah. Tetapi oleh karena pekerjaan iblis, manusia harus diusir dari situ dan manusia harus mengalami kepahitan hidup. Karena demikian juga Bapak Ibu yang di tengah-tengah keluarga kita sudah merasakan kebahagiaan itu, tetapi karena kita membuka, tiba-tiba iblis bekerja di tengah-tengah keluarga kita, kebahagiaan kita mungkin akan hilang, sukacita kita itu akan hilang, damai sejahtera kita itu akan hilang. Karena apa? Karena inilah pekerjaan iblis. Karena itu yang kedua, jika kita menghendaki sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup kita, maka senantiasa firman Tuhan menasihati kita. Terima nasihat Tuhan itu, terima apa yang dikatakan Allah itu, dan lakukan, mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam Kristus, supaya kita tidak jatuh di dalam kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Karena dunia ini semakin canggih, demikian juga iblis semakin canggih untuk merusak kehidupan kita, merusak persaudaraan, merusak persekutuan, merusak damai sejahtera ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kalau kita tidak bisa mengendalikan, apalagi meninggalkan Tuhan, apalagi mendukakan Roh Kudus, hidup kita akan penuh dengan kepahitan, hidup kita akan penuh dengan penderitaan. Tetapi kalau kita ingin bahagia, lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui nasihat Paulus itu. Ada beberapa tadi yang diingatkan kepada kita sebagai manusia baru yang sering kita dengar. Jangan hanya kita menunjukkan, saya telah hidup baru, saya telah begini, saya telah menjadi pengikut Kristus. Tetapi kita masih memakai kehidupan yang lama, pakaian yang lama, yang usang, yang tidak layak lagi kita pakaikan. Itu bukan hidup baru namanya. Tetapi pakailah pakaian rohani yang daripada Tuhan. Pakailah pakaian rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya hidup baru bersama dengan Kristus, hidup kita ini juga penuh dengan sukacita. Dan hidup kita ini akan semakin membuahkan yang manis, membuahkan yang baik, membuahkan yang dikehendaki Tuhan. Karena memang kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidup kita ini, supaya kita memperoleh kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang abadi. Semua kita menginginkan kebahagiaan. Mari kita hidup di dalam hidup baru di dalam Kristus. Tanggalkan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pertikaian, permusuhan, perbedaan, baru mutu-mutu, akariting roha, rimas, panong bahio. Jauhkan itu daripada kita. Tapi sematkanlah kelemah lembutan, sukacita,
pengendalian diri. Jol mana basar, jol mana terbawa, jol mana mau mengampuni di dalam setiap kekurangan dan kelemahan. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan kita mau dikatakan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain kita menjadi hebat, tidak. Tetapi kita akan menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak membuahkan hasil yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mau menerima, mengampuni dan mampu kita seperti yang dikatakan di ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Itulah kasih Kristus. Karena Allah juga mengampuni kita di dalam keberdosaan kita, dan Dia merelakan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari perbuatan kita, sebagai persembahan dari segala kekurangan keberdosaan kita. Dia mengutus Yesus. Allah mengampuni kita dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak terampuni, tetapi Allah hadir dengan pengorbanan, dengan darah, dengan nyawa untuk memperoleh, supaya manusia memperoleh keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang terakhir yang mau dikatakan di dalam perikop ini, biarlah hendaknya damai daripada Kristus. Biarlah sebagaimana yang dikatakan topik minggu kita, hidup baru di dalam Kristus, tetap dan teguh berkata, berbicara dalam kebenaran di dalam firman yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Engkau Tuhan dan Allah yang kami sembah, yang memberikan firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu akan menghantarkan kami, membawa kami ke dalam hidup baru dengan menanggalkan perilaku-perilaku yang hidup di dalam kegelapan. Tuhan telah menebus kami dan Tuhan telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, supaya hidup kami ini membuatkan yang baik dengan menjauhkan hal-hal yang tidak Kau kehendaki. Ada banyak sekali Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi kami, yang sering mungkin ada di dalam pribadi kami. Ada perkataan kotor, ada menjadi orang yang suka berdusta, berbohong, membuat orang lain menderita, membuka hidupnya di dalam itu. Semuanya itu Tuhan melalui kuasa-Mu, biarlah Kau tanggalkan itu daripada kami. Tetapi biarlah kami Tuhan hidup di dalam perkataan yang benar sesuai dengan firman, melakukan pekerjaan kami dengan tangan kami, dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dengan kehidupan kami juga Tuhan menjaga mulut kami, supaya yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan kasih yang menjadi berkat. Dan kami juga Tuhan tidak akan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kepada penyelamatan itu kepada kami. Biarlah Tuhan segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah kami buang dari kehidupan kami, dan kami akan menjadi manusia, orang yang percaya kepadamu Tuhan, yang telah hidup baru dan diperbaharui oleh kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami saling mengampuni, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu itu di dalam hati kami, dan dalam firman-Mu Tuhan kami boleh berbuah manis, dan kami boleh bersuka cita. Sukacita kami adalah sukacita di mana ketika kami boleh Tuhan melakukan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati persekutuan kami pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang hadir dalam setiap pikiran dan apa yang kami rencanakan. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan. Dan berkati juga para jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak-Mu, yang boleh kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Satukan hati dan pikiran kami ya Bapa di dalam persekutuan ini untuk memuliakan Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami
boleh di dalam hidup kami ini senantiasa terjadi berterus. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja, yang memelihara, dan yang senantiasa memimpin di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kami, pelayanan kami, mulai dari pagi di anak-anak sekolah minggu, melalui pelayanan para guru sekolah minggu dan para kepala doi. Biarlah anak-anak itu Tuhan mencari bertumbuh dan berkembang di dalam iman dan seturut dengan kehendak. Dan di dalam persekutuan kami ini juga Tuhan, para orang tua kami menyadari, biarlah damai sejahtera kami boleh bawa ke rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan, kami telah mendengarkan warta gerejamu. Kami laksanakan Tuhan di tengah-tengah gerejamu ini bersama dengan seluruh jemaat dan para lalu yang akan merencanakan pesta pembangunan di tanggal 8 September. Melalui panitia, mampukan mereka Tuhan, berikan hikmat daripadamu supaya mereka mampu melakukan setiap pelayanan mereka dan menjadi puji-pujian dan kesaksian atas kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan melakukan itu dengan penuh sukacita kepadamu. Kami juga Tuhan berdoa buat kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di tanggal 17 Agustus ini Tuhan, bisa kami boleh merayakan hari kemerdekaan di tengah-tengah negara kami ini. Biarlah Tuhan itu menjadi pujian kami kepadamu, karena kami telah Engkau merdekakan dari perbudakan dosa, sehingga kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Engkau Tuhan membebaskan kami, negara kami ini dari penjajahan, sehingga memperoleh kemerdekaan 79 tahun. Tuhan itu adalah atas anugerah Tuhan, dan kami boleh merayakannya untuk mengucap syukur atas kebaikan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap persembahan yang diberikan para jemaat, baik itu persembahan yang rumah mereka menjadi tempat ibadah kami, ibadah lingkungan, ibadah keluarga. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap jemaat, setiap keluarga yang boleh membukakan pintu mereka, yang boleh menerima kehadiran firman, kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemberian jemaat melalui ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Berikan berkat-berkat yang berlimpah. Kami yakin dan percaya semuanya itu adalah buah dari kesaksian, buah dari iman mereka, sehingga mereka boleh memberikan persembahan yang mereka terima daripada Tuhan sebagai pujian dan duka yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yang berulang tahun di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini, yaitu buat Inang Mary Krishna Guru Pangaribuan. Di umur yang Engkau berikan, di umur yang panjang dan kesehatan, biarlah Tuhan itu menjadi pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan setiap pekerjaan dan aktivitasnya. Terima kasih Tuhan untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Di saat kami akan memulai setiap pekerjaan dan aktivitas kami, dan Engkau telah hadir. Kami undang Engkau hadir dan boleh campur tangan di dalam setiap pekerjaan kami. Berkati setiap keluarga, anak-anak kami dimanapun mereka berada, dimanapun melakukan setiap pendidikannya, dimanapun bekerja. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami itu menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang boleh kami banggakan, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Terimalah doa kami ini ya Bapa, dan ampunkan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat yang pertama, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dan janji iman kita melalui amplop persembahan ke depan.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, mari kita kamanginan. Di dalam
Tuhan